Kenapa orang yang paling tulus, yang paling bisa diandalkan, yang jarang menolak, justru sering dianggap biasa saja? Kenapa yang bekerja paling keras sering tidak dihargai, sementara yang paling vokal justru naik lebih cepat? Kenapa saat kamu diam dan mengalah, dunia tidak membalas dengan hormat, tapi malah mengambil lebih banyak darimu? Ini bukan kebetulan. Ini bukan nasib. Dan ini bukan karena kamu kurang baik. Faktanya menyakitkan. Banyak orang diremehkan justru karena terlalu mudah diakses. Setiap hari kamu menjawab pesan tanpa diminta. Mengiyakan permintaan meski lelah. Menunda kepentingan sendiri demi menjaga perasaan orang lain. Dan tanpa sadar, dunia belajar satu hal tentangmu. Kamu selalu ada, dan itu tidak mahal. Inilah ironi hidup modern. Kebaikan tanpa batas sering dibaca sebagai kelemahan, bukan ketulusan. Video ini tidak akan mengajarkan cara menjadi keras, tidak mengajarkan balas dendam, tidak menyuruhmu berubah jadi orang dingin. Tapi jika kamu terus bersikap baik tanpa arah, kamu sedang mengajarkan dunia cara memperlakukanmu dengan sembarangan. Tetap di sini, karena di akhir video ini, kamu akan tahu bagaimana menjadi orang baik tanpa lagi diinjak, dimanfaatkan, atau diremehkan. Ada kelelahan yang tidak terlihat, bukan lelah fisik, tapi lelah karena selalu menjadi orang yang mengerti. Kamu tidak marah, tidak protes, tidak meledak. Kamu hanya diam, dan di dalam kepala bertanya pelan, kenapa aku selalu yang harus memahami? Kenapa aku selalu yang harus mengalah? Kenapa setelah semua yang aku lakukan, aku tetap dianggap biasa? Ini dilema banyak orang baik. Mereka tidak ingin menyakiti, tidak ingin konflik, tidak ingin terlihat egois. Tapi harga yang dibayar diam-diam sangat mahal. Kehilangan harga diri. Psikologi modern menyebut ini sebagai people pleasing trap. Saat identitas seseorang dibangun dari kebutuhan untuk disukai, semakin kamu mengorbankan batas, semakin dunia mengujimu. Berapa jauh kamu bisa diinjak? Dan yang lebih menyakitkan, saat kamu akhirnya lelah dan mulai menarik diri, kamu disebut berubah dingin, atau tidak sebaik dulu. Di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri. Padahal masalahnya bukan di kebaikan. Masalahnya ada di cara kebaikan itu diberikan. Sebelum lanjut, saya ingin kamu jujur pada diri sendiri. Apakah kamu sedang hidup seperti ini? Kalau iya, jangan kemana-mana. Dan kalau kamu ingin konten seperti ini terus menemani pikiranmu, konten yang tidak berisik, tidak palsu, tapi jujur dan menenangkan, kamu tahu harus berbuat apa. Filsafat Stoik sudah membahas ini ribuan tahun lalu. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan biarkan kebaikanmu membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Stoik tidak mengajarkan untuk berhenti baik. Mereka mengajarkan kebaikan yang sadar dan berdaulat. Epictetus berkata, jika kamu ingin dihormati, pertama-tama hormatilah dirimu sendiri. Masalahnya bukan karena kamu baik. Masalahnya karena kamu memberi tanpa batas dan tanpa arah. Bayangkan sebuah toko. Jika semua barang selalu gratis, orang tidak akan menghargainya. Bahkan akan marah saat suatu hari kamu menutup pintu. Begitu juga dirimu. Orang baik sering diremehkan karena 1. Mereka tidak menetapkan batas. Dunia tidak tahu kapan harus berhenti mengambil. 2. Mereka menghindari konflik dengan mengorbankan diri. Padahal konflik sehat adalah bentuk kejujuran. 3. Mereka ingin dimengerti, tapi lupa memahami diri sendiri. Seneca berkata, dia yang selalu memberi tanpa memilih, sedang mengajarkan orang lain untuk serakah. Ini keras, tapi jujur. Stoik mengajarkan satu prinsip penting. Kendali hanya ada pada apa yang bisa kamu atur. Bukan pada penilaian orang. Bukan pada rasa terima kasih mereka. Yang bisa kamu atur adalah bagaimana kamu berkata ya, dan kapan kamu berani berkata tidak. Contoh sederhana. Seseorang selalu menghubungimu saat butuh. Kamu selalu ada. Begitu kamu butuh, mereka sibuk. Stoik tidak menyuruhmu marah. Stoik menyuruhmu belajar. Belajar bahwa kehadiranmu punya nilai. Dan nilai itu perlu dijaga.
Jika kamu merasa diremehkan, dengarkan ini baik-baik. Masalahnya bukan kamu kurang berharga. Masalahnya kamu belum menjaga nilaimu sendiri. Stoik percaya, orang yang tenang, tegas, dan konsisten tidak perlu berteriak untuk dihormati. Pesan penting yang harus kamu ingat, kebaikan tanpa batas adalah undangan untuk disalahgunakan. Menghargai diri bukan berarti egois. Diam bukan selalu bijak, kadang itu penghindaran. Mulai hari ini, tanyakan sebelum membantu. Apakah ini selaras dengan nilai dan kapasitas saya? Jika tidak, menolak bukan dosa. Itu kedewasaan. Kamu tidak perlu berubah menjadi orang lain. Tidak perlu menjadi dingin. Tidak perlu menjadi kejam. Kamu hanya perlu utuh. Orang baik yang utuh tahu kapan memberi dan kapan menjaga diri. Dan saat kamu mulai hidup dari tempat itu, perlahan dunia menyesuaikan. Bukan karena kamu berubah, tapi karena kamu akhirnya berdiri di tempat yang seharusnya. Jika kamu sedang lelah, jika kamu merasa tidak dihargai, ketahuilah, ini bukan akhir. Ini tanda kamu sedang belajar menjadi dewasa secara emosional. Ketenangan sejati tidak datang dari disukai semua orang. Ketenangan datang saat kamu tidak lagi mengkhianati diri sendiri. Orang baik tidak ditakdirkan untuk diremehkan. Mereka hanya perlu belajar bahwa kebaikan juga butuh arah. Dan ketika kamu menemukannya, hidup menjadi lebih sunyi, lebih jujur, dan jauh lebih damai. Jika video ini berbicara padamu, mungkin ini saat yang tepat untuk tetap tinggal. Dengan subscribe dan like, kamu membantu channel Stoik Sejati ini terus menghadirkan ruang tenang. Ruang untuk berpikir, bernapas, dan memahami hidup tanpa kebisingan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di video motivasi Stoik terbaru selanjutnya. Jaga dirimu. Dan tetaplah baik dengan sadar.